inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Berikut ini profil singkat narasumber kita. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Sahabat Kridasia di Indonesia, kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ida Profesor Nyoman Kertia, spesialis penyakit dalam KR Binasim. Beliau adalah Ketua Tim Kedokteran Herbal RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Apa kabar, Prof. Nyoman? Baik, selamat pagi Pak Karyanto dari channel Krida Sehat. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih, Prof. Saya mendapat informasi bahwa di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta ada Poli Kalimosodo. Lah, poliklinik herbal ini mohon dijelaskan, Prof, apa fasilitasnya, kemudian jenis herbal yang diberikan seperti apa, dan sebagainya, Prof. Silakan, Prof. Nyoman. Iya, kita beranjak dari masalah dalam pengobatan di mana sering terjadi efek samping obat kimia, kemudian khasiat obat kadang tidak maksimal, dan juga harga obat yang mahal. Dari 3 poin ini, maka kita berpikir untuk mengembangkan kembali obat herbal, warisan leluhur kita, dan kita sudah buka poliklinik Kalimosodo ini mulai tahun 2010. Itu sementara, bagaimana? Sudah 13 tahun. Kalau fasilitasnya apa aja, Prof. Nyoman bisa dijelaskan? Kalau kita datang ke poliklinik konvensional itu datang, diperiksa tekanan darahnya, kemudian di tekanan tensinya, kemudian barangkali diukur suhunya. Kalau di dalam Kalimosodo yang menggunakan pengobatan herbal ini bagaimana tahapan-tahapan pasiennya, Dok? Ya, pasien seperti biasa, ya, tentu mendaftar dulu. Kemudian pasien kita periksa secara konvensional, secara kedokteran yang ada untuk memastikan penyakitnya. Bahkan kita bisa konsultasikan kepada teman-teman yang ahli di bidang kedokteran modern untuk memastikan dulu penyakitnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan obat herbalnya. Apakah obat herbal ini harus sendiri atau harus berdampingan dengan obat-obat modern, dengan harapan tentu efek samping obat bisa dikurangi, biaya lebih murah, dan tentu hasil obat bisa meningkat. Obat-obat kita dibikin di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Jadi kita punya standar khusus dalam pemberian obat-obat herbal ini. Jadi diagnosanya menggunakan selayaknya poliklinik yang konvensional yang selama ini ada di rumah sakit. Namun pemberiannya selain obat konvensional, obat kimia juga diberikan obat herbal gitu ya, Prof ya? Iya, pada umumnya kita obat herbal mendampingi obat-obat kimia. Memang ada beberapa pasien minta khusus obat herbal saja. Tapi kita tetap punya aturan, kalau memang obat herbal itu memang berkhasiat, ya, kemudian aman, kita berikan. Kadang-kadang memang pasien sudah tidak punya pilihan lain. Saya minta herbal saja. Nah, itu juga kita berikan herbal.
Kalau pelayanan di Poli Kalimosodo ini, Prof. Nyoman, apakah juga ada terapi tradisional, misalkan apakah dengan menggunakan akupunktur, menggunakan akupressure, atau mungkin ada metode pengobatan tradisional lain yang juga diberikan kepada pasien, Prof. Nyoman? Ya, di Poliklinik Kalimosodo tidak hanya pengobatan herbal, yang kita punya banyak dokter-dokter yang kita udah latih, dokter herbal, apoteker juga, apoteker herbal, kita udah latih. Juga dalam Poliklinik Kalimosodo ini ada uh, pelayanan akupunktur ya, akupunktur, kemudian juga ada pijat bugar. Pijat bugar mungkin tidak biasa di suatu rumah sakit modern, tapi kita punya pijat bugar ini ya. Kalau pasiennya, Prof, apakah juga mulai dari anak-anak hingga dewasa, atau yang selama ini bisa diceritakan mungkin profil pasiennya, Prof. Nyoman? Ya, memang pada umumnya pasien sudah dewasa. Ada juga anak-anak, biasanya ada pijat bayi namanya. Dan syukurnya saya sebenarnya kita sudah menjadi kesatuan rumah sakitnya. Nyata pasien-pasien banyak itu yang dari pasien-pasien mondok gitu ya, di mana para dokter memberikan obat herbalnya, tenaga pemijat datang ke rawat inap untuk memberikan pelayanan. Jadi ini membanggakan saya sebenarnya. Justru poliklinik saya sudah tidak banyak tugas ya, karena sudah mereka menjadi satu dan mereka menerima pengobatan ini. Ya. Bisa disebutkan, Prof. Nyoman kan sudah 13 tahun ya, dari 2010 beroperasi, sekarang 2023 sudah 13 tahun. Profil penyakit pasien yang banyak apa itu diterima atau menjadi pasiennya Poli Kalimosodo itu apa aja, Prof. Nyoman? Ya, sebenarnya yang banyak adalah kanker pertama ya. Kemudian stroke ya. Kemudian rematik, kemudian masalah saluran cerna, masalah alergi. Jadi kita punya dokter-dokter penyakit dalam yang paham herbal, punya dokter-dokter kulit yang paham herbal, punya dokter-dokter saraf yang paham herbal. Jadi seperti itu. Mereka dokter-dokter spesialis, tapi mereka paham dan punya mengetahui aturan dalam pemberian obat herbal. Kalau prosedur pendaftarannya, Prof, apakah saya misalkan saya ini ingin berobat ke Poli Kalimosodo, apa langsung ke Poliklinik Kalimosodo, atau di pendaftaran umum baru nanti di sana disalurkan ke Poliklinik Kalimosodo, Prof. Nyoman? Ya, masyarakat bebas kalau misalnya saya ke umum dulu boleh. Nanti di poliklinik umum atau bahkan poliklinik spesialis di sana pasien minta herbal akan dikirim ke polik herbal. Kadang-kadang pasien tidak minta juga dokter yang di sana, oh ini ada herbal yang cocok. Sehingga kita kirim ke polik herbal. Ada juga pasien yang langsung saya pingin herbal. Langsung Masuk mendaftar ke polik poliklinik herbal. ya. Iya, bisa. Jadi kalau saya bayangkan nih, karena saya juga belum pernah ke sana, jadi Poli Kalimosodo itu ada instalasi khusus, sehingga kalau pasien langsung datang itu sudah ada pendaftarannya, ruang periksanya, dan seperti layaknya poliklinik ya, Prof. Nyoman. Iya, Baik, iya. baik, baik, baik. Baik, saya tertarik untuk mendapat informasi lebih detail eh, pemberian herbal nih, Prof. Nyoman, apakah diramu sendiri oleh tim Prof. Nyoman di Poli Kalimosodo, atau ada pabrikannya, atau bagaimana, Prof, yang selama ini ada? Ya, kita mengikuti standar yang baik ya. Obat-obat kita bikin di Fakultas Kedokteran, ya, Kesehatan Masyarakatnya di UGM ya. Kemudian obat-obat itu di drop ke Rumah Sakit Sarjito. Kemudian kalau ada pasien, dokternya memeriksa. Setelah dokter memeriksa, menulis resep. Jadi mirip dengan itu ya, pengobatan modern dia, menulis resep. Ya. Meskipun saya selalu tekankan, tolong hati-hati pemberian herbal itu ya. Menulis resep, kemudian pasien membawa resep itu ke apotek.
Di apotek nanti akan dilayani oleh apoteker yang khusus memegang herbal itu. Silakan Prof. Nyoman untuk menjelaskan lebih detail tentang situasi dan kondisi poliklinik di Kalimosodo. Silakan Prof. Ya, saya sebenarnya bangga ya, bangga pada teman-teman dokter meskipun mereka dididik secara barat, tapi nyatanya ada hampir 50 dokter yang mampu meresepkan obat-obat herbal ini ya. Kita lihat memang fluktuatif kenapa? Karena itu sebelumnya masih ada COVID dan sebagainya sehingga kita lihat perkembangan dari bulan ke bulan itu sangat luar biasa. Slide berikutnya. Dan ini juga membanggakan saya karena ternyata teman-teman di rawat inap yang banyak meresepkan herbal. Bukan di poliklinik saya, poliklinik herbal. Mereka sekarang sudah jadi leader aja saya. Lalu dulu kan saya sendiri gitu ya. Jadi ini ada perubahan yang luar biasa. Teman-teman 98% ternyata teman-teman sudah meresepkan herbal. Jadi itu sudah luar biasa. Jadi slide berikutnya. Dan kita lihat memang beberapa herbal yang biasa diresepkan yang paling banyak sebenarnya adalah golongan kurkuma ya. Di situ juga ada kunyit, ada temulawak, kemudian ada cepluan gitu ya, ada centela atau pegagan, ada juga fitofarmaka gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perkembangan apa tuh animo, antusiasme para dokter di Poli Kalimosodo RSUP Dr. Sasito Yogyakarta itu terus meningkat ya, Prof. Termasuk Iya, yang rawat inap pun juga diresepkan herbal ya. iya, dokter-dokternya. Baik. Berarti apoteknya di dalam rumah sakit di Poli Kalimosodo Sarjito ya, Prof ya. Iya, Baik, baik, baik. iya. Kalau boleh dapat informasi, Prof, selain meramu sendiri yang tadi sudah dijelaskan, apa juga menggunakan produk-produk yang sudah fitofarmaka misalnya. Kalau fitofarmaka berarti kan sudah uji klinis, sudah evidence based, berarti kan sudah diujikan kepada manusia. Apakah juga menggunakan fitofarmaka, Prof, di Polikalimosodo? Ya, kita juga menggunakan fitofarmaka tergantung kasusnya ya. Tapi kita selalu ketat suatu fitofarmaka misalnya obat hipertensi dalam risetnya untuk menjadi fitofarmaka yang dicoba adalah hipertensi ringan dan sedang gitu misalnya gitu. Ya. Maka bagi pasien punya hipertensi ringan dan sedang kita cukup kita berikan fitofarmaka. Begitu Ya. hipertensi berat kita tidak akan cukup memberikan fitofarmaka. Harus ada obat standar kita tambahi fitofarmakanya. Jadi aturan ini kita tidak akan langkahi sehingga pasien itu yang prinsip adalah pasien aman. Prof, ini saya kira model Poli Kalimosodo yang poliklinik herbal terpadu ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia ya. Kalau kita melihat potensi biodiversitas kita kan ada 90.000 spesies tanaman, sebanyak 9.600-an terindikasi obat, dan sekarang ada formularium fitofarmaka. Kendati memang fitofarmaka sendiri baru sekian puluh ya, masih sangat sedikit ukuran jumlah biodiversitas Indonesia, tapi kan ini sudah hal yang bagus. Selain di Rumah Sakit Umum Sarjito, di mana aja Prof yang model pengobatan tradisional seperti ini ada? Ya yang saya tahu sebenarnya ada di beberapa rumah sakit lain ya. Bahkan di puskesmas juga ada. Saya tahu di Rumah Sakit Sanglah di Denpasar ya. Di Rumah Sakit Karyadi di Semarang, di Klaten Rumah Sakit Tegaluso ya. Itu juga ada. Dulu malah di Cipto juga ada. Mungkin bisa dicek kembali. Memang dalam perjalanannya kita perlu apa namanya kondisi yang tekun dalam memajukan ini dan juga perlu bagaimana dokter-dokter yang memang ilmunya dasarnya ilmu barat ya kita ajak secara pelan-pelan agar mereka juga memahami sehingga mereka menerima herbal itu dan kita juga tidak main sembarangan obat herbal kalau belum ada evidence yang kuat kita tidak akan berikan gitu.
Itu kan prinsip keamanan pasien itu kan prinsip untuk kita semua. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Kalau demikian, Prof. Nyoman, berarti harus ada kurikulum herbal di kuliah Fakultas Kedokteran ya, sehingga kalau para dokter lulus dari kuliahnya nanti berpraktek di rumah sakit seperti yang ada di Poli Kalimosodo ini, mereka sudah siap ya, Prof. Apakah selama ini pelajaran herbal atau herbal medicine herbal medik ini juga sudah dilakukan di Fakultas Kedokteran, Prof? Ya, kita di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan kita di UGM, kita ada pendidikan herbal khusus ya. Memang posisinya masih elektif ya. Elektif artinya mahasiswa boleh memilih. Dan nyatanya ini adalah blok yang paling banyak dipilih. Bahkan kita sampai membatasi peserta mahasiswa. Itu membuat saya bahagia, bangga adik-adik yang masih muda ini ternyata tertarik terhadap herbal ini ya. Kita masih berjuang untuk menjadi core kurikulum. Artinya core itu artinya semua mahasiswa dapat pelajaran herbal. Itu yang saya bangga ya. Artinya kerjasama rumah sakit dengan fakultas ini penting banget. Saya juga ada kerjasama dengan fakultas farmasi juga di UGM ya. Jadi teman-teman yang di universitas lain, atau rumah sakit lain barangkali penting kerjasama ya. Sehingga kita maju bersama. Nah, jadi sekarang masih mata kuliah pilihan ya, Prof, belum menjadi mata kuliah wajib ya. 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 Itu kalau di Fakultas Kedokteran UGM itu berapa SKS, Prof, atau mata kuliah herbal ini? Ya kita sebenarnya memberikan materi ini hanya 2 minggu ya. Jadi tapi padat sekali acaranya sehingga betul-betul kita uh, mahasiswa cukup paham ya. Sebenarnya konsep saya terus terang yang kita hadapi adalah para dokter begitu lulus dia akan ketemu pasien-pasien yang minum obat herbal itu. Ya. Apakah dokter ini akan berkata, oh jangan itu tidak bagus. Apakah harus berkata begitu? Itu minimal target kami begitu. Agar mereka bisa memberikan motivasi ya, memberikan penjelasan tentang herbal dan menerima. Mereka tahu bagaimana mengolah herbal, herbal mana yang boleh diminum minimal itu penting. Makanya di Fakultas Kedokteran, Kesehatan dan Masyarakat dan Keperawatan di UGM, kita mempunyai pusat kedokteran herbal. Nah, itu pusat kedokteran herbal lah yang bekerja sama dengan kami di Poliklinik Herbal di Rumah Sakit Sarjito. Ya, saya kembali ke sisi pasien. Apakah Poli Kalimosodo yang menggunakan terapi herbal terpadu ini sudah bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Prof, misalnya saya berobat ke Poli Kalimosodo, saya sudah punya kartu BPJS, itu sudah bisa menggunakan itu atau belum, Prof? Ya, selama ini itu memang masalah besar kita karena belum masuk BPJS ya. Hingga sebenarnya di Rumah Sakit Sarjito ada kebijakan khusus ya. Hingga pasien BPJS kita atur dalam 2 minggu tidak harus bayar obat herbalnya gitu ya. Jadi ada kebijakan direktur ya. Itu tentu saya bangga, saya senang dan saya sebenarnya di Komisi Nasional Seleksi Fitofarmaka saya juga di sana. Sekarang sudah ada 5 jenis fitofarmaka obat herbal yang akan kita salurkan, sudah masuk JKN, kita salurkan ke rumah-rumah sakit untuk mulai dipakai. Ini memang saya kira suatu proses ya. Ya, ya. Jadi harapan Prof. Nyoman ke depan memang fitofarmaka yang sudah ada di formularium fitofarmaka itu bisa dibiayai oleh skema JKN atau BPJS Kesehatan ya, Prof ya. Iya, tentu saya kira tidak hanya saya, masyarakat umum juga tentu berharap demikian. Karena sebenarnya interest masyarakat luar biasa. Tinggal bayarnya ini kan kasihan sebenarnya. Kalau bisa tidak bayar ya bagus. Kalau skemanya itu pengajuan dulu dari misalkan Prof. Nyoman itu sudah punya pasien banyak ini, apakah harus mengajukan dulu ke dinas kesehatan setempat, kemudian dinas kesehatan mengajukan ke pusat, dari pusat diajukan ke BPJS sehingga
BPJS nanti juga membuat kebijakan bahwa fitofarmaka yang ada di formularium fitofarmaka di cover oleh BPJS Kesehatan. Apa begitu prosedurnya ya Prof ya? Sebenarnya prosedur itu sejak lama usulan sudah ada, karena sudah digodok di pusat ya. Jadi sudah ada fitofarmaka mana, tinggal ini dengan BPJS negosiasinya nanti, sehingga nanti bisa di cover lah. Ya, jadi prosesnya sudah berlangsung ya, Prof. Karena kita menyambut undang-undang kesehatan yang baru ini, saya kira saya cukup apresiasi dalam pengembangan obat herbal, khususnya dalam rangka kemandirian obat nasional itu dibuka luas sehingga obat-obatan yang berasal dari bahan alam Indonesia itu diberikan kesempatan yang lebih luas, antara lain melalui pola-pola model poli Kalimosodo. Prof, kalau boleh cerita kalau menurut Prof Nyoman, model pengobatan tradisional di dunia ini menurut Prof Nyoman yang kita harus mengacu mana? Kan ada dua jalur. Kalau di Cina itu kan double track yang untuk kesehatan konvensional ada rumah sakit sendiri. Kalau di Jepang itu seperti di Indonesia, tapi juga mungkin lebih maju ya, karena dengan Kempo-nya itu ada sudah ratusan formula Kempo yang sudah fitofarmaka sudah masuk di plafon rumah sakit dan sudah masuk BPJS-nya di Jepang. Menurut Prof yang mana yang tepat untuk Indonesia pengembangan ke depan? Ya, kita mesti melihat kenyataan yang ada, dan ini kan kedokteran modern sudah cukup kuat saat ini ya. Justru dan sudah dirancang di kedokteran herbal ini juga akan berusaha mengikuti atau mendukung dan terintegrasi dengan kedokteran modern. Jadi seperti yang sudah jalan sekian lama ini, saya pikir tidak usah bolak-balik gitu. Kita jalan terus meningkatkan kualitas ya, mutu obat herbal ini, sehingga betul-betul bisa, selain kalau toh mendampingi obat modern tidak apa-apa, kemudian lama-lama bisa jadi kalau obat modern tidak ada bisa diganti atau banyak efek samping. Kan kita tahu obat modern kadang banyak efek samping ya. Jadi kita pilihkan yang herbal ini. Jadi saya kira pola di Indonesia sih saya kira tidak salah ya, daripada dipisah begitu saja akan sulit juga dalam pelayanan di level-level tinggi. Kalau terpisah mereka obat tradisional jamu misalnya dengan obat kedokteran modern ya itu biasa lah, itu masyarakat kan. Sedangkan dokter modern dokter yang meresepkan kan. Sehingga obat-obat kami itu kan ekstrak terstandar sebenarnya, terstandar atau fitofarmaka. Jadi ada standar khusus yang kita berikan pada pasien, dan itu memang terbanyak adalah mendampingi obat-obat modern itu. Ya, jadi saran Prof Nyoman terintegrasi dengan rumah sakit yang sudah ada, tidak terpisah, karena memang itu lebih sulit menurut saya juga begitu, sehingga kedepannya itu atau integrasi antara pengobatan konvensional yang sudah ada di rumah sakit dengan herbal itu akan lebih cepat seperti yang sekarang. Kalau pasiennya Prof Nyoman dari 10-13 tahun terakhir ini apa cenderung meningkat atau stagnan, atau boleh disebut kalau dalam satu bulan itu sampai berapa pasien yang menggunakan fasilitas poli Kalimosodo ini? Ya, memang saya lihat fluktuatif ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Di awal-awal banyak pasien, kemudian begitu ada BPJS ini, jadi pasien itu kepikiran kenapa saya harus bayar ini, merosot pasiennya. Kemudian COVID lagi kemarin agak merosot ya. Jadi kalau saya rata-rata, karena yang bikin bangga saya sebenarnya sudah hampir 50 dokter di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito sudah mulai menggunakan herbal. Nah ini kan membanggakan. Di awal sulit sekali saya mengajak teman-teman. Setelah saya tunjukkan bahwa ini ilmu putih, bukan ilmu hitam ya. Jadi saya bukan hanya ngomong, tapi saya tunjukkan nih ekstrak saya bikin dengan cara ini. Saya punya aturan dalam pemberian. Jadi mereka mulai meresepkan ini. Dan kira-kira ya rata-rata kalau sebulan sekitar 200-300 pasien itu kan sudah ya membanggakan lah bagi saya. Ya. Tapi trennya meningkat ya Prof ya dari tahun ke tahun ya. Cuma mungkin kendalanya belum totally masuk di dalam sistem BPJS Kesehatan, sehingga mungkin masyarakat kan harus bayar sendiri, kecuali mungkin yang di beberapa yang ditanggung oleh Rumah Sakit Sarjito yang Prof berikan mungkin untuk jangka waktu pengobatan 2 minggu tadi ya. Iya.
Ya. Kalau yang 2 minggu tadi itu untuk jenis apa aja, Prof? Apa semua herbal yang diberikan di Kalimosodo untuk 2 minggu itu free dulu atau gimana sistemnya? Itu semua herbal itu Oh gitu. boleh. Dan ini kan dalam rangka promosi sebenarnya. Karena Hmm. kita menyayangi masyarakat lah sebenarnya gitu. Jadi kan Ya. Setelah 2 minggu baru nanti pasien harus membeli sendiri ya. mereka mulai sadar ternyata ada manfaat. Baik. Gitu. Saya kira cara yang baik untuk promosi dulu, tapi biayanya berarti ditanggung oleh Rumah Sakit Sarjito ya untuk pengadaan obat herbalnya. Baik, Prof. Sekarang saya lebih melangkah ke depan lagi. Tadi disebutkan obat yang digunakan para dokter itu harus terstandar OHT dan sebaiknya juga fitofarmaka lah. Menurut Prof. Nyoman ini masih sedikit sekali ya kategori obat herbal yang sudah fitofarmaka. Apa saran Prof. Nyoman sehingga fitofarmaka yang sekarang di branding sebagai obat modern asli Indonesia fitofarmaka, saya kira ini untuk sisi marketing bagus-bagus saja sebutannya obat modern asli Indonesia, karena mungkin lebih dari sisi marketing masyarakat lebih mudah mengenalinya dibandingkan apa itu fitofarmaka misalkan. Apa Prof sarannya biar ke depan tuh ya kalau setiap tahun paling nggak ada 5 sampai 10 fitofarmaka lah, sehingga ke depannya itu semua kategori penyakit yang utama di poliklinik Kalimosodo itu sudah ada fitofarmakanya. Saya kira ini bukan masalah yang simpel ya, sangat kompleks ya. Karena suatu perusahaan memproduksi obat, tentu harapannya dengan produksi ini bisa laris gitulah, laku lah gitu ya. Ya. Sementara di rumah sakit, para dokter mungkin saya bilang ya 50% siap itu udah bagus ya. Karena ini karena mereka belum pernah dikasih pelajaran tentang obat herbal. Selama kuliah kan obat-obat modern aja. Apakah mereka akan berani atau mampu meresepkan obat herbal? Itu pun fitofarmaka. Tidak sederhana begitu. Jadi di sini juga sisi yang besar yang uh, perlu kita garap lah begitu, sehingga teman-teman yang dokter konvensional ini bisa memahami obat herbal itu, bisa meresepkan. Dengan demikian maka perusahaan yang bikin fitofarmaka merasa ya minimal cucuk lah, bahasa Jawa cucuk ya Mas. Jadi adalah jangan sampai rugi lah gitu. Nah di sini apa namanya proses yang panjang saya pikir. Kalau masyarakat sih saya yakin mereka sangat ingin. Tapi di ini makanya tadi Pak menanyakan soal pendidikan ini penting banget. Pendidikan dokter ini ya. Sehingga betul-betul pada posisi mereka bisa atau mereka yakin bahwa obat fitofarmaka ini memang bermanfaat karena risetnya memang ada gitu. Ya. Kalau ada rumah sakit yang ingin membuka poli herbal terpadu seperti Kalimosodo di RSUP Dr. Sarjito ini, apa masukan dan saran Prof. Nyoman sehingga apa itu kan pengalaman yang baik itu adalah guru yang paling baik kan Prof ya. Bisa ceritakan ke kita langkah-langkahnya apa sehingga kalau ada rumah sakit yang tertarik membuat poli herbal ini juga cepat sukses seperti di Jogja, Prof. Ya, saya kira dari pengalaman saya tidak hanya di rumah sakit Sarjito, tapi rumah sakit lain yang saya lihat banyak sebenarnya yang tidak bisa berkembang ya. Pertama sebenarnya obat jenis mana yang mau dipakai, level mana obat. Kalau level yang evidennya tidak ada atau lemah begitulah, maka akan sulit diterima oleh teman-teman dokter yang konvensional. Misalnya kita sudah latih seorang dokter, kemudian kita drop ke suatu rumah sakit balik ke kampungnya, memberikan obat anggaplah rebusan gitu. Ini akan menyulitkan untuk berkembang. Karena teman-temannya yang konvensional, yang dokter-dokter yang ilmunya barat akan mempertanyakan, ini kandungannya apa? Mana risetnya? Jadi ribet gitu ya. Makanya kenapa dari awal saya meletakkan fondasi pemberian obat, yaitu obat herbal terstandar, bahkan fitofarmaka. Sehingga ini akan diterima oleh para dokter. Saya tidak memungkiri karena memang ilmu dokter-dokter kita ada ilmu barat gitu ya.
Jadi di situ sebenarnya masalahnya. Itu harapan pertama sehingga betul-betul bagaimana kita menunjukkan kualitas obat kita ya. Aman berkhasiat ya. Yang kedua, saya harapkan para rumah sakit bekerja samalah dengan universitas yang ada di wilayahnya. Karena ini universitas juga ikut belajar dia. Ada fakultas farmasi, fakultas kedokteran ya. Mereka bahkan fakultas pertanian ya. Mereka ikut belajar itu dalam pengembangan obat herbal ini. Itu kalau masyarakat sih tinggal terima. Saya yakin apa namanya antusias masyarakat luar biasa. Tinggal di level kita sebenarnya. Ya begitu. Kalau kebijakan yang perlu diperkuat atau mungkin bahkan mungkin belum ada untuk mendorong agar poli herbal di berbagai rumah sakit nanti berkembang itu menurut Prof. Nyoman apa ya? Ada nggak yang memang mungkin dirasa menghambat, kurang maksimal atau apa gitu? Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Saya pikir ini selalu bergerak ya, selalu bergerak. Artinya Badan POM saya pikir benar ya, karena aturan itu memang harus ketat. Kenapa? Karena masyarakat harus aman, kan begitu prinsip. Jadi kadang orang Badan POM kok ketat banget, memang harus ketat karena ini masalah masyarakat harus aman kan begitu. Depkes juga sudah kerja dengan baik ya, berusaha bagaimana meningkatkan kualitas obat herbal ya, bagaimana promosi-promosinya. Memang yang paling pokok sekarang adalah bagaimana BPJS ini ya, dengan pemerintah ini bernegosiasi lah. Ya saya kira kan tidak mahal-mahal banget obat herbal. Dan begitu masuk obat herbal, nanti itu kan penggunaan obat kimia akan berkurang. Justru lebih jatuh lebih murah gitu ya. Bisa memperhemat bisa triliunan rupiah ini. Makanya BPJS jangan itulah apa namanya terlalu mikir nanti gimana itu kita ada standar pengobatan ada. Kemudian kalau daripada sisi keuntungan justru memang lebih untung herbal. Gitu kira-kira. Kalau dalam pandangan Prof. Nyoman, saya kan juga eh, cepat atau lambat model pengembangan seperti poli Kalimausodo itu menjadi tidak saja menjadi kebutuhan masyarakat tapi juga secara nasional kita perlu mendorong sehingga biodiversitas kita itu juga bisa bangga buatan Indonesia terutama produk herbalnya Prof. Nyoman karena saya kebetulan pernah pergi ke Filipina dan Kamboja itu para dokternya di rumah sakit di poliklinik juga sudah menggunakan fitofarmakanya Indonesia atau yang sekarang kita sebut dengan OME atau obat modern asli Indonesia. Saya kira ini saya ingin Prof. Nyoman dan teman-teman segera mendorong penggunaan poliklinik herbal itu berbasis BPJS kesehatan sehingga nanti masyarakat pasti sudah tertarik menggunakan fitofarmaka atau OME tapi kok masih bayar ya itu kan menjadi kendala. Mudah-mudahan ke depan bisa Prof, mungkin teman-temannya sudah punya polik ini membuat satu kajian ke proposal yang ditujukan kepada mungkin Menteri Kesehatan, dirut BPJS sehingga lebih cepat masuknya ke BPJS Kesehatan. Kalau menurut pengalaman Prof. Nyoman, kalau kendala paling sulit yang pernah dialami apa, Prof? Ketika mendirikan poli herbal terpadu ini? Ya, memang yang seperti saya sampaikan poin yang paling sulit adalah bagaimana mengajak teman-teman yang konvensional, yang ilmunya memang ilmu barat, sebagai pendidikan kedokteran, untuk mulai memahami bahwa herbal itu ilmu putih kan itu. Sebab kalau masih pandangan ini ilmu abu-abu apalagi ilmu hitam. Wah, ini karena misalnya dokter yang tahu herbal satu orang, padahal itu ratusan dokter lain. Justru saya mengajak dan alhamdulillah saat ini kan mereka tertarik. Tidak hanya menolak, tapi tidak hanya itu ngambang, tapi tertarik untuk ikut. Nah ini sudah mulai ngirim pasien ke saya. Nah ini kan artinya mereka mungkin belum paham tapi mulai yakin bahwa dahsyat. Atau mereka sudah meresepkan. Kita 50 dokter dalam
yang bisa meresepkan obat herbal, yang berani meresepkan itu udah luar biasa. Saya hargai teman-teman. Dah. Di suatu rumah sakit 50 dokter berani ya, ini berani apa enggak? Dan berani tentu berani bukan sembarang. Dengan standar yang baik mereka meresepkan obat herbal. Itu sebenarnya itu poin pertama. Jadi di pendidikan barangkali penting banget. Kita tidak urusan dengan di pelayanan, tapi pendidikan. Kalau mereka dididik itu, bahkan semua fakultas kedokteran di Indonesia mendidik herbal, kalau begitu lulus punya kompetensi. Ya. Ya. Jadi punya kompetensi, punya keahlian, dan punya hak untuk meresepkan. Ya. Nanti BPJS ini memang PR ini mesti negosiasi untuk segera mulailah yang mana gitu ya, untuk diizinkan masuk BPJS kan. Ya, minimal kan yang sudah ada di formulir Fito Farmaka. Sekarang kan masih menggunakan dana alokasi khusus yang ada di Pemda-Pemda. Ini saya kira juga kemajuan, tapi kan itu dan dana alokasi khusus itu kan juga jumlahnya nggak besar, dan juga barangkali masing-masing pemerintah daerah kan nggak menggunakan sepenuhnya untuk Fito Farmaka kan. Bisa juga untuk pembelian yang lain. Closing statement Prof. Nyoman, apa harapan Prof. Nyoman sehingga poli herbal terpadu sepertinya di Rumah Sakit Sarjito ini saya bayangkan harus tumbuh secara bertahap setiap tahunnya. Misalkan tahun ini 20, tahun depan mungkin 50 dan seterusnya, sehingga nanti seluruh rumah sakitnya juga ada pelayanan poli herbalnya, karena saya berasumsi bahwa kemandirian obat di Indonesia itu salah satu alternatifnya menggunakan obat berbasis bahan alam. Nah, karena di rumah sakit tentunya harus ada evidence base kan, harus ada uji klinis atau disebut obat modern asli Indonesia. Silakan Prof. Nyoman closing statement-nya. Ya, ini memang saya dalam hati terenyuh ya. Kira-kira 10 tahun lalu saya punya data bahwa import bahan obat kita 98% import. Betapa saya, waduh kok begini ya gitu ya. Kenapa kita tidak? Kita punya bahan alam yang bahkan biodiversity kita. Kalau darat dan laut kita malah besar, bahkan nomor 1 dengan lautnya. Kenapa kita tidak bisa ya? Di sini sebenarnya penting sekali untuk menumbuhkan ya, menimbulkan semangat masyarakat dan juga para dokter, ya, para stakeholder untuk memajukan ini. Harapan saya sih tidak hanya dibuka poliklinik herbal di rumah-rumah sakit, tetapi bagaimana mereka hidup, diterima. Ini memang punya ilmu khusus kalau saya, karena pengalaman di sini tidak sederhana, tapi ternyata saat ini mereka sudah tidak hanya menerima, tapi bahkan mengirim pasien ke saya. Itu kan nanti teman-teman di rumah sakit lain harus tahu trik-triknya ini. Karena terus terang dokter-dokter kita kan belum pernah dididik herbal. Ya. Jadi kalau saya didik misalnya ada 10 dokter, baru 10. Mereka berani enggak? Gimana aturan mainnya? Apakah ada surat izin praktik untuk herbal? Kalau gini lagi agak ribet. Kan tidak harus izin praktik. Misalnya sudah dididik, kemudian ikuti aturan penelitian berbasis pelayanan, suatu Permenkes itu ya, itu bisa. Gitu. Jadi kalau memang belum Fito Farmaka, maka pakailah sebagai pendamping obat kimia, tapi diteliti, didata. Itu tidak salah. Jadi ada aturan-aturan yang sebenarnya bisa kita lalui, sehingga yang penting pasien itu aman itu ya. Kalau pasien tidak aman jangan main. Ya gitu. Demikian bincang kita dengan Ida Profesor Dr. Nyoman Kertia, spesialis penyakit dalam KR Vinasim. Tentunya kita berharap ke depan para dokter di seluruh Indonesia yang sudah lulus dari Fakultas Kedokteran juga mendapatkan mata kuliah di bidang herbal, sehingga begitu lulus, begitu nanti bekerja di poliklinik maupun di rumah sakit atau di puskesmas sudah tidak sudah paham dengan apa itu obat herbal, khususnya yang OHT maupun Fito Farmaka atau yang sekarang disebut obat modern asli Indonesia. Terima kasih Prof. Nyoman, sukses selalu untuk Poli Kalimosodo di Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton Krida Sehat Channel.
Terus berikan dukungan dengan like, share, dan subscribe.